Halo semuanya, kembali lagi di Deka Channel, mulai aktif lagi buat cincin dari koin 500-an, mulai dari proses awal sampai akhir. Jadi tonton terus, mungkin setiap minggu akan aktif upload untuk buat cincin. Jadi ini buat cincin yang model lain, bukan seperti yang di awal video itu. Proses ini harus dilakukan pelan-pelan untuk kualitas yang lebih bagus dan tidak pecah untuk di palu. Jadi tonton setiap proses-prosesnya. Mungkin next time di video selanjutnya langsung buat cincinnya, langsung dari proses apa itu sudah jadi bahan paluan lempengan, tinggal membuat saja. Jadi proses dari awal ya sama seperti video yang sebelumnya. Ya seperti itu, dibakar terus sampai merah, terus dipalu lagi sampai nanti bentuk ya sampai kotak persegi panjang. Video ini lumayan lama karena prosesnya benar dari awal koin bulat jadikan cincin sampai akhir finishing nanti. Kita palu terus, pukul pelan-pelan ya supaya tidak bengkok seperti itu, diluruskan lagi. Pokok kalau sampai sudah keras langsung kita berhenti malunya, kita bakar lagi nanti. Sebenarnya sekitar 1 jam lebih sih videonya, cuma saya potong-potong. Nah itu udah kelihatan keras itu, kita luruskan terus, pokok lurus baru didirikan mukulnya biar tidak menimbulkan retak. Nah itu bengkok, langsung kita luruskan. Mungkin akan coba nanti eksperimen untuk dibuat pakai mesin ngukirnya, motif pakai mesin slab. Silahkan teman-teman kalau mau coba, boleh pesan juga bisa di saya, yang motif apa bisa ditentukan. Soal harga itu tergantung dari kesulitan pembuatan, dari proses permintaannya seperti gimana. Kalau semakin rumit ya semakin lama pembuatan dan biayanya juga berbeda. Itu udah kelihatan mulai kotak persegi panjang, tapi itu kurang, masih lama. Terus pukul sampai berapa mili gitu, silahkan tonton terus sampai awal sampai akhir supaya tahu proses sebenarnya gimana.
Nah, yang sudah saya potong itu tadi yang saya pukul di samping. Saya sudah punya bahan lain yang sudah kotak persegi panjang, itu seperti itu. Kita bakar terus sampai merah. Nanti prosesnya juga apa itu, digiling juga untuk sama ratanya, biar sama, biar benar-benar pas persegi panjang. Nanti juga ada proses penggilingannya. Kok benar-benar dari awal sampai akhir pembuatannya ya sama terus seperti ini. Soal pembuatan cincin itu tergantung kreatif kita bagaimana cara buatnya. Itu ngilangin pakai palu kecil untuk ngilangin retakan yang itu, sisa-sisa yang retak itu kelihatan, itu garis itu sebenarnya hampir retak. Makanya kita harus berhati-hati saat mukul, harus terus memperhatikan di palu itu masih keras atau tidak. Itu harus benar-benar diperhatikan supaya tidak kerja dua kali nanti. Nah, ini proses penggilingannya. Kita alat ya lumayan komplit sih untuk di kerajinan ini. Kita giling terus sampai rata, sampai hilang garisnya tadi. Biar panjang juga supaya bahannya bisa banyak. Ya, di sebelah kelihatan itu plastik. Nah, itu kelihatan plastik itu sebenarnya mesin slab yang buat ngasih motif. Lama nggak digunakan, mungkin akan digunakan next time lanjut di videonya. Nah, seperti ini jadinya setelah digiling. Jadi bagus, lebih sama rata, garisnya juga hilang. Kita giling lagi soalnya kurang panjang. Nah, setelah jadi seperti itu, kita gilingnya masuk ke model gimana ya, seperti sigar jalin kalau nggak salah bentuknya, yang modelnya cembung gitu. Tetap tidak lupa untuk selalu manasin terus saat mau giling atau mau di palu gitu, harus tetap panasin sampai merah. Solder ini bahan bakarnya cukup pakai bensin atau pertalite atau pertamax, itu juga bisa, udah bagus buat bakar pakai las seperti ini. Juga hemat kalau pakai las ini yang bahan bakarnya seperti pertalite.
kita diamkan dulu biar dingin. Dinginin itu bukan berarti dia keras, soalnya nggak dimasukin ke air jadi tetap lunak, dia tetap mudah dipalu juga mas ya. Ini proses penggilingan lagi. Nah ini proses penggilingan yang namanya sikar jalin seperti ini. Itu rata lah, yang bagian itu melengkung nanti. Ini masih digiling pipih terus. Kita gerajinya juga beda, pakai geraji kemasan namanya, kecil banget dan mudah patah. Gerajinya ini harus benar-benar lurus ya gerakannya, nggak boleh bengkok dikit. Kalau saya bengkok dikit pasti langsung patah. Geraji sesuai ukuran cincin pesanan dari customer. Nah itu agak kendor itu. Sesuaikan dari ukuran yang dipesan ya, harus sesuai. Kita juga sering buat emban ake, itu juga bisa. Jadi ya nggak cuma buat cincinan seperti ini, pakai emban itu juga bisa dengan uang koin 500-an juga bisa, nggak cuma hanya perak atau emas gitu, juga bisa seperti ini. Next time juga bisa akan buat video untuk buat apa, cincin emban. Ini video real dari saya, jadi nggak ada rekayasa atau pengambilan video dari channel-channel lain. Kita hanya memipihkan ujung dari ujung. Jadi ini nanti proses pembuatannya nggak dipatri, jadi langsung kita buat lingkar cincin. Jadi buat cincin yang jari-jarinya besar itu masih muat, bisa menyesuaikan nanti. Jadi tetap tonton terus sampai akhir dari video ini.
seperti itu pembuatannya. Nah, ini tadi gara-gara kurang berhati-hati saat pakai geraji, akhirnya patah dan harus ganti geraji baru lagi. Ini sangat kecil banget gerajinya, emang khusus buat geraji seperti itu, soalnya harus benar-benar kecil juga, bisa buat gerajinya model seperti apa bisa. Kita kencangin dulu ya. Jadi seperti ini, masih proses bengkokin untuk lingkaran jari. Jangan lupa harus punya kikir juga, karena buat ngalusin yang kasar-kasar. Ini masih motif garis, cuma hanya modal 500 perak sudah bisa buat 2 atau 1 cincin, bisa buat hiasan tangan. Itu udah cantik, udah keren juga. Kita masih ngilangin yang kasar-kasar itu, harus dikikir terus sampai halus, bener-bener tidak ada seperti garis-garis yang dalam. Kita putar terus sampai benar-benar halus. Kita lakukan untuk lingkaran jari-jari, kita harus benar-benar lingkar supaya bagus nampaknya. Untuk yang pesan bisa langsung komen saja, nanti akan saya balas. Nah seperti itu, nanti tidak dipatri, disambung, itu hanya cuma melingkar gitu ya. Kita membuatnya pakai alat seadanya, namun udah cukup untuk buat seperti ini. Udah mulai kelihatan cincinnya, model itu udah mulai terbentuk. Nanti juga melewati proses poles untuk menghasilkan
yang lebih bersih, mengkilap. Jadi benar-benar proses awal sampai akhir itu dilewati. Dari proses harus benar-benar detail saya buat video ini, karena semuanya biar tahu proses awalnya seperti ini sampai endingnya. Jadi untuk belajar itu lebih, pengetahuannya lebih jelas, nggak setengah-setengah. Nah, ini sudah jadi seperti itu. Motifnya simple namun sudah cukup bagus lah, seperti itu. Sudah selesai pengikiran tadi, melingkar, lalu kita haluskan pakai amplas. Di amplas sampai goresan kikir tadi harus hilang, jadi benar-benar kelihatan halus seperti cincin-cincin yang dijual di toko. Nah, ini proses namanya apa? Poles. Moles itu menghilangkan kotoran yang hitam-hitam habis kebakar juga. Nah, ini membersihkan ya sifatnya. Juga lah, itu udah kelihatan gilap itu. Itu prosesnya ya, ada obatnya juga tadi, obatnya yang merah itu tadi untuk biar gilap. Nah, ini jadi proses awal sampai akhir sudah jadi seperti ini. Sangat memuaskan hasil. Cincin ini lebih dominan ke cewek sih, makanya motifnya kelihatan cantik. Itu kelihatan gilap setelah dipoles tadi ya. Jadi untuk kalian yang mau request, pesan, atau motif seperti apa untuk video selanjutnya, silahkan komen di kolom komentar, akan saya tanggapi. Dan sampai jumpa lagi di video selanjutnya untuk model cincin yang baru lainnya. Terima kasih.